Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari gelombang mekanik, melanjutkan pelajaran kemarin. Kalau kemarin penjelasannya, hari ini kita coba untuk bahas contoh-contoh soalnya. Kita mulai dari basic gelombangnya dulu, soal-soal yang berkaitan dengan gelombang. Ini saya tampilkan dua contoh soal, nanti tolong diperhatikan karena ini punya dua perbedaan. Kalian harus tahu cara mengerjakannya. Oke, ini adalah yang pertama dari UN Fisika 2011. Di sini gelombang di permukaan air diidentifikasi pada dua titik seperti gambar. Ini ada gambarnya. Yang ditanya adalah persamaan gelombangnya. Persamaan gelombangnya seperti apa? Oke. Nah, pertama kita perhatikan dulu bentuk gelombangnya. Nah, dari data ini kita punya banyak hal yang kita bisa ambil. Yang pertama, ini yang bagian paling tertinggi dari gelombang ini kita sebut dengan amplitudo. Oke, ini kita sebut dengan amplitudo. Berikutnya, kita akan membuat sebuah persamaan, yaitu persamaan gelombang yang seperti ini. Oke, ini persamaan gelombang Y sama dengan A sin omega T plus minus KX plus fase awalnya. Nah, ini adalah rumus dasar dari gelombang yang ini nih. Oke, kemarin kalian sudah pelajari. Oke, jadi kita sudah tahu nilai A-nya. Nilai A-nya itu adalah 0,5. Yang belum ada adalah omega sama K. Kemudian sama pi-nya atau fase awalnya, sudut awalnya. Oke, dari sini kita perhatikan dulu ke jawaban. Rumus dasarnya adalah A sin omega T plus minus KX. Tapi kalau di sini 0,5 sin, ada 2 pi-nya di depan. Artinya kita harus merubah omega ini menjadi 2 pi per T. Atau rumus omega itu, ini dia. Rumus omega itu 2 pi per F bisa atau 2 pi per T bisa. Yang penting omeganya kita rubah. Kenapa saya gunakan per T? Kamu boleh juga menggunakan 2 pi kali F. Sama saja. Oke, berikutnya di sini ada K. Nilai K itu rumusnya adalah 2 pi per lambda. Jadi kita ganti K-nya menjadi 2 pi per lambda. Jadi kalau kita sudah tahu rumus dasarnya ini, nanti kan kita rubah nih. Rubah 2 pi-nya kita keluarin ke depan. Jadi nanti ada 2 pi. Oh maaf, ini harusnya ada T-nya di sini. Oke. Jadi 2 pi-nya kita keluarkan, nanti tinggal T kecil waktu per T besar. Namanya periode dikurang X per lambda. Nah, tugas kita berikutnya adalah mencari periode. Periode sama lambda. Kalau ini udah ketemu, maka persamaannya langsung ketemu. Oke, sekarang kita mencari nilai periode. Gimana cara mencari periode? Nah, rumus periode untuk menentukan periode ini adalah waktu dibagi dengan jumlah gelombang. Kita perhatikan soalnya. Waktunya dari gelombang ini adalah 6 sekon. Jadi dari titik awal sampai titik B, dari A ke B ini adalah 6 sekon. Waktunya, T kecilnya. Terus N adalah jumlah gelombang. Gimana kita tahu jumlah gelombang? Nah, jumlah gelombang itu kita mulai dari pengenalan satu gelombang dulu. Satu gelombang itu adalah satu bukit, yang ini nih, satu bukit sama satu lembah. Ini kita sebut dengan satu gelombang. Jadi kalau dari sini ke sini, titik sini ini adalah satu gelombang. Jadi satu lembah tambah satu bukit atau satu bukit tambah satu lembah itu adalah satu gelombang. Bisa juga untuk menentukan satu gelombang adalah dari bukit ke bukit. Misalkan dari atas ini kan dimulai dari bukit atas. Kemudian sampai bukit lagi itu kita sebut dengan satu gelombang. Atau dari lembah ke lembah itu satu gelombang.
hingga kita bisa hitung banyaknya gelombang dari sini itu dengan melihat pertama dia dimulai dari puncak, kemudian sampai puncak lagi, ini satu gelombang. Kemudian dari puncak ke lembah, berarti kan dari sini ke sini. Itu sama aja setengah gelombang. Hingga kita dapatkan N-nya itu adalah 1,5 gelombang. Jadi nilai periodenya 6 dibagi dengan 1,5 sama dengan 4 sekon. Oke, berikutnya kita masuk ke lambda. Nah, gimana rumus lambda? Oke, rumus lambda itu adalah X per N. X adalah jaraknya dibagi dengan banyaknya gelombang. Jadi jaraknya dari titik A ke titik B, panjangnya berapa? Kalau di sini adalah 3 meter, dibagi banyaknya gelombang tadi 1,5. Jadi 3 dibagi 1,5 sama dengan 2 cm. Ini lambda, berarti jarak satu panjang gelombang dari sini ke sini nih, dari sini sampai sini, itu panjangnya adalah 2 cm. Atau dari titik atas ke titik atas ini jaraknya 2 cm. Nah, kita sudah punya T-nya, kemudian kita sudah punya lambda-nya. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari persamaannya, ini ke atas. Nah, jadi kita masukkan saja nilai-nilainya. Maka kamu akan mendapatkan pertama A-nya itu adalah 0,5 yang ini. Ambil yang positifnya saja. Kemudian sin 2pi-nya ini kan ada 2pi, berarti kita bisa keluarkan 2pi-nya hingga tersisa T kecil, waktu, biarkan saja. Kemudian dibagi periode kita dapat 4 tadi. Dikurang X dibagi dengan lambda-nya 2. Oke, ditambah 90 derajat. Nah, mungkin kita akan membahas 90 derajatnya nih. 90 derajatnya dari mana? 90 derajat ini adalah sudut awal dari gelombang. Jadi pada saat T-nya sama dengan 0 di titik A sini, dia punya nilai simpangan Y sebesar 0,5. Artinya, nilai sin 2pi tambah ini, sin berapa, yang menghasilkan nilainya 1. Nah, kita tahu sinnya adalah 90. Jadi nanti sin dari 90 itu adalah 1. 1 dikali 0,5 hasilnya adalah 0,5. Seperti itu. Kalau misalkan nanti dia di bawah sini kan menghasilkan min gitu ya. Min nanti tinggal di sini jadi min 90, artinya dia dimulai dari negatif 90. Oke, ini ada juga rumus untuk F. Kalau tadi untuk T-nya itu T per N, maka F-nya N per T ini tadi. Ya, seperti itu. Jadi kalau di sini ada gelombang, kemudian ada pertanyaan berapakah persamaan simpangannya. Yang berikutnya adalah ini ada sebuah persamaan simpangan, kemudian pertanyaannya ini saya kecilin dulu. Pertanyaannya adalah cepat rambat gelombang tersebut. Oke. Nah, kamu perhatikan persamaannya dulu sini. Kita tahu persamaan umum gelombang itu adalah seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita turunkan, maka dia bentuknya jadi seperti ini. Kalau tadi kan T kecil per T besar atau periode untuk omeganya. Kalau di sini omeganya biar lebih simpel, saya buat 2pi kali F. Kalau mau diganti 2pi per T juga tidak jadi masalah. Kemudian K-nya tetap sama. Oke, berikutnya
kita harus perhatikan, ini adalah bentuk gelombang yang ada di persamaan. Persamaan yang ini nih, yang ini, 2 pi-nya dikeluarkan. Berarti kamu harus mengeluarkan 2 pi-nya dulu. Oke, jadi kita dapat setelah kita keluarkan bentuknya seperti ini. 2 pi, 2 pi, 2 pi-nya kita keluarkan. Sisanya tinggal F kali T min X per lambda. Oke. Kalau sudah dibuat seperti itu, nanti kita tinggal samain aja antara persamaan dan persamaan gelombang yang ada di soal. Maka dari sini kita tahu A-nya adalah 0,03 sin 2pi sin 2pi F kali T di sini 60T. Berarti kita tahu F-nya frekuensinya adalah 60 Hz. Kemudian X per lambda sama dengan 2X. Ini artinya 1 per lambda sama dengan 2 atau lambdanya sama dengan setengah. Jangan terbalik. Jadi kalau di sini dia 2X, itu berarti karena sini kan lambdanya seper, artinya 1 per lambda itu sama dengan 2. Atau lambdanya jadi sama dengan setengah. Pertanyaannya adalah cepat rambat gelombang. Nah, rumus cepat rambat itu sama seperti kecepatan pada GLBB sebenarnya. Cuma kalau di sini bentuk gelombang V, ini rumusnya. Cepat rambat gelombang adalah omega dibagi dengan K. Yang ini kalau misalkan persamaannya udah langsung, misalkan 10T min 5X, nah itu udah langsung ketemu V-nya dengan cara omega dibagi K. Tapi karena di sini dia bentuk persamaannya seperti ini, berarti kita harus uraikan dulu untuk mencari F kali T. Nah, ini kalau kita uraikan, sama dengan V sama dengan omega kita ganti 2πf jadi 2pi per lambda, maka kamu dapatkan rumus yang ini. Lambda kali F. Jadi ini adalah rumus cepat rambat. Jadi kalau kita masukkan ke angka-angkanya, maka di sini kita dapat nilainya. Ya, ini adalah dua jenis soal di mana yang pertama menentukan persamaan gelombang. Yang kedua, ada persamaannya, kita disuruh atau diminta mencari besaran-besaran yang lain dalam gelombang tersebut. Gitu. Yang berikutnya, ini adalah aplikasi dari gelombang. Aplikasi dari gelombang itu ada dua. Pertama ada pipa organa, yang kedua dawai. Nah, pipa organa sendiri ada dua, ada yang pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Di sini saya jadikan satu, pipa organa terbuka dan dawai. Ini dia mempunyai rumus-rumus yang sama. Cuma bentuk gelombangnya aja yang berbeda, tapi rumusnya sama. Maka kalau kamu paham pipa organa terbuka, maka kamu bisa menerapkan ke dawai. Nah, ini pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka adalah sebuah alat di mana dua-duanya bagian depan dan bagian belakangnya itu terbuka seperti ini. Nanti dia bisa menghasilkan gelombang. Kalau pipa organa tertutup, dia salah satu ujungnya tertutup sedangkan ujung lainnya terbuka. Bedanya nanti di persamaannya. Oke, sekarang kita perhatikan ke pipa organa terbuka dan dawai, jadi sama nanti rumusnya ya. Di sini, ini kita sebut dengan frekuensi dasar. Ini kita sebut dengan frekuensi dasar. Ini nada dasar, nada atas pertama, ini nada atas ketiga, dan seterusnya. Nah, yang harus diperhatikan adalah panjang dari pipanya ini kan selalu tetap, dia selalu L, ya, panjang pipanya selalu L. Tapi dia bisa menghasilkan suara yang berbeda-beda itu karena frekuensi yang ada di dalam pipa ini berbeda-beda. Nah, di sini digambarkan dalam bentuk gelombang seperti ini. Pada pipa organa terbuka untuk frekuensi dasar, bentuk gelombangnya itu seperti ini, di mana panjang L ini sama dengan setengah lambda. Ini dari bukit ke dasar lembah itu seperti yang tadi.
ini panjangnya sama dengan setengah lambda. Untuk pipa organa terbuka frekuensi nada atas pertama, dia misalkan kita ambil yang ini ya, dari puncak ke puncak, berarti dia kan 1 lambda. Kan di sini L sama dengan ini 2/2 kan 1 ya, jadi 1 lambda atau 2/2 lambda. Untuk yang ini, untuk nada atas kedua, ini 1 sampai sini 1 lambda, kemudian ini setengah lambda, jadinya 3/2 lambda. Oke, nah apa yang dicari di pipa organa terbuka dan dawai biasanya adalah ditanya cepat rambat atau frekuensi. Oke, sekarang kita mulai dari frekuensinya. Frekuensi ini awalnya adalah kita mencari lambda. Lambda karena L. Karena L sama dengan setengah lambda, maka lambda sama dengan 2L. Nah, kita itu mencari frekuensi berdasarkan rumus yang ini. Yang tadi kita sudah bicarakan sebelumnya. V sama dengan lambda kali F. Kita mencari F-nya. Untuk pipa organa, V-nya ini cepat rambatnya itu adalah cepat rambat udara yang ada di dalam pipa hingga dia nilainya adalah konstan. Biasanya 340 meter per sekon. Jadi ini udah ketetapan nih. Nah, yang kita cari adalah V-nya. Nah, kalau kita mencari V, maka dari V sama dengan dari F, nada dasar pertama, nada dasar sama dengan V dibagi dengan lambda. Dari rumus ini ya, V sama dengan 2L. 2L ini karena tadi untuk nada dasar yang atas ini lambda sama dengan 2L. Jadi kalau kita ganti jadi seperti ini. Untuk nada atas pertama F1 ini lambdanya itu sama dengan L. Kalau untuk yang kedua ini kita dapat seperti ini. Lambdanya 2/3L, tapi kita balik jadi 3V/2L. Kalau kita membuat sebuah perbandingan antara F1, F2, dan seterusnya, ini akan memudahkan kita nih. Jadi kalau kita misalkan sudah tahu salah satu frekuensi, maka kita bisa mencari frekuensi lain dengan menggunakan perbandingan tanpa harus kita menghitung dari awal seperti ini. Nah, perbandingan untuk pipa organa terbuka dan dawai itu perbandingannya selalu seperti ini. F0 banding F1 banding F2 dan seterusnya itu 1 banding 2 banding 3 banding seterusnya. Nah, yang harus kamu perhatikan adalah perbandingan ininya. Perbandingan dari frekuensinya. Misal gini, kalau diketahui nada F1, kemudian ditanya F9, maka perbandingannya F1 banding F9 itu sama dengan 2, F1-nya adalah 2, F9 itu berarti ke 10 ya, berarti 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10, berarti F1 banding F9 sama dengan 2 banding 10. Seperti itu perbandingannya harus diperhatikan. Nah, gimana contoh soalnya? Oke, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya, sebuah pipa organa tertutup memiliki ini ganti ya. Jadi sebuah pipa organa terbuka memiliki panjang 50 cm, cepat rambat bunyi udara 340 meter per sekon. Tentukan frekuensi pipa organa pada saat terjadi nada dasar sama nada atas kedua. Oke, ini ganti dengan pipa organa terbuka ya. Oke, nah untuk pipa organa terbuka tadi kita tahu untuk mencari frekuensi nada dasar rumusnya adalah V dibagi dengan 2L. Jadi kalau kita cari frekuensi nada dasarnya, kita dapatkan seperti ini. Ini pindahin dulu.
Oke, yang ini. Jadi F0 sama dengan V per 2L sama dengan V-nya adalah 340 dari soal. Nih, kemudian 2L untuk nada dasar. Maka 2 kali L-nya itu harus dalam meter, jadi 0,5, jadi 340 Hz. Nah, pertanyaan kedua, kita udah dapat nada dasarnya. Pertanyaan kedua terjadi pada nada atas kedua. Nada atas kedua itu adalah yang ini. Ya perbandingannya 3, jadi kita nggak usah menghitung seperti yang atas ini. Cukup buat perbandingan F1 banding maaf ini F2 banding F0. Ini harusnya 3. Ini harusnya 3. Berarti nanti 3 banding 1. Tinggal nanti kita kali silang, maka jawabannya adalah 1020 Hz. Ya, tinggal dikali maka kita dapat. Nah, biasanya hanya seperti itu pipa organa atau dawai yang ditanya biasanya adalah frekuensinya. Maka perhatikan cara menghitung nada dasar, kemudian perhatikan perbandingannya. Untuk pipa organa tertutup, ini pada dasarnya sama saja. Hanya saja yang membedakan untuk pipa organa tertutup, panjangnya L-nya ini untuk nada dasar itu 1/4. Jadi dia bentuknya adalah 1/4 gelombang atau 1/4 lambda. Makanya di sini L sama dengan 1/4. Nah, sehingga yang terjadi adalah untuk nada dasarnya itu adalah F0-nya V per 4L. Maka untuk F1-nya kita punya sini. Untuk F1, ya ini F1-nya 3/4. Ini tinggal dibalik aja nih, maaf, 4/3L. Jadinya dapatnya segini, tinggal kali ke atas sini. Kemudian untuk yang ini F2-nya adalah 5/4. Nah, kalau kita buat perbandingannya antara F1, F0, dan F1 dan seterusnya, ini adalah 1/3 banding 5 dan seterusnya. Untuk mengerjakan soalnya itu sama saja dengan yang ini, yang pipa organa terbuka dan dawai. Oke, cukup sekian dulu. Jika ada pertanyaan silakan langsung via WA. Terima kasih.